Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hari yang berbahagia dan luar biasa. Kita perlu bertanya, kalau tadi angkanya 7, 7, dan 7, kenapa tidak nikah pada tanggal 7 dan bulan 7? Kenapa menikah tanggal 12? Karena hari ini Pak Sutomo ulang tahun. Beri tepuk tangan buat beliau selamat ulang tahun. Dan kalau bicara soal art, kemudian culture, dan kemudian love, gereja ini begitu banyak sentuhan dari Bapak Sutomo Sunario. Kalau Bapak Ibu lihat pelengkung yang ada di depan ini dan atasnya itu ada tulisan bahasa Jawa, sampai sekarang saya nggak bisa baca. Walaupun saya pendetanya, saya baca karena saya tanya bacanya apa, jadi saya tahu gitu. Bumi langit hangeningken sembah. Ini sentuhan budaya dan seni yang luar biasa sebagai orang Jawa. Bumi itu katanya satu, langit itu hening kosong, bumi langit hening itu kosong. Sembah itu dua tangan yang menjadi satu, jadi 1002, 2001 kalau membaca dari sana. Karena gereja ini didirikan dan dewasa tahun 2001. Oh, maksudnya gitu loh, saya juga sama gitu. Terus pendetanya juga ngeni, pakai belangkon. Karena sebenarnya seni itu menutupi kekurangan. Seni itu menutupi aib. Jadi saya tidak perlu membuka belangkon supaya tidak kelihatan aibnya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu ke Mas Haryati dan Mbak Livi. Untuk Mbak Livi, kira-kira lagu apa yang paling cocok menggambarkan Mas Haryati? Lagu apa? Cicak, cicak. Terserah apapun itu. Lagu apa yang menggambarkan? Nanti saya tanya Mas Haryati. Kalau digambarkan sebuah benda di dunia ini, benda apa yang paling menggambarkan Mbak Livi? Mbak Livi dulu. Lagu apa yang paling bisa menggambarkan Mas Haryati? Apa? Coba lagunya kayak apa? Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu. Boleh beda. Mas Haryati, benda apa? Mutiara. Oke. Kenapa, Mas? Dapatnya susah. Dan sekarang kita punya jawaban kenapa pernikahan pertunangannya sampai 7 tahun. Ternyata negosiasi mau menikah lama sekali ya. Sudah tunangan, gitu ya. Oke. Dan itu gambarannya. Mari Bapak Ibu Saudara kita lihat bahwa pernikahan kenapa disebut selamat ya, memasuki hidup yang baru, itu menempuh hidup baru dan seterusnya. Di dalam kekristenan kita sadar betul bahwa dosa itu menjadi masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia, termasuk juga di dalam pernikahan. Kita lihat. Terus ini kita lihat tentang Adam dan Hawa. Adam ketika pertama kali berjumpa dengan Hawa, ini ada di buku yang ditulis Mas Haryati dan Mbak Livi tentang katekisasi pranikah. Adam itu bilang, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dan pada waktu saya tanya, kira-kira ekspresinya Adam itu kayak apa? Saya pernah khotbah soal inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Wajahnya itu seneng banget. Kalau menikah itu begitu biasanya.
Tetapi ketika jatuh dalam dosa, Adam bilang apa sama Tuhan? Tuhan, perempuan itu yang Tuhan kasih, yang kasih saya buah, kira-kira wajahnya Adam kayak apa? Coba lihat Adamnya sebelah kita, mukanya kayak apa? Sebelum menikah dia mengatakan, wah ini keren banget nih, mutiara nih gitu. Angel banget dapetnya nih mutiara gitu. Tapi setelah kemudian dosa terjadi, apa yang terjadi setelah menikah? Mutiara apa? Bisa nggak terjadi seperti itu? Sangat mungkin. Adam pertama kali ketemu dia bilang ini apa? Exciting banget. Ini Adam, Hawa ini bagus banget. Tetapi setelah menikah dia jatuh dalam dosa, dia tuduh pasangannya sebagai penyebab dosa itu, dan dia marah betul dengan pasangan. Itu yang terjadi, dan Tuhan Yesus memulihkan semuanya menjadi baik. Makanya dikatakan dalam bacaan kita dikatakan bahwa jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita lihat. Saya membaca tentang telur. Telur itu kalau kita pukul, dia akan mencair. Tetapi kalau telur itu kita biarkan dan keluar dari dalamnya, maka dia akan menjadi kehidupan. Dan yang diminta, hidup baru itu mulai dari dalam diri kita. Dan dia akan keluar menjadi kehidupan. Bukan dipaksa karena status sebagai hamba, dipaksa karena lingkungan menuntut seperti ini. Tapi dia keluar dari dalam diri kita dan menjadi kehidupan yang jadi berkat bagi orang lain. Tuhan berkati. Satu pintu kita. Mari sekarang ini kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami belajar segala sesuatu yang Tuhan ciptakan dalam Yesus Kristus adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ajari kami belajar bahwa Engkau Allah yang menebus kami dan perilaku kami adalah perilaku yang benar dan kudus di hadapan-Mu, juga menjadi keluarga yang kudus di hadapan-Mu. Demikian pula kami mau belajar bersama-sama dan hidup kami. Bagaimana kami melihat saat kami menikah, kami memasuki cara hidup yang baru sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri. Hidup yang baru dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan dan hidup bersama-sama. Sertai dan tolong kami, mampukan hamba-Mu, saudara kami Mbak Livi dan juga Mas Haryadi, melayani banyak orang dan menciptakan keluarga yang benar di hadapan-Mu, menjadi teladan bagi setiap orang yang dilayaninya. Dan kami mau serahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta jemaat dan tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka pada ibadah khusus ini akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi saudara kita Livi Lawrence dan saudara Haryadi Baskoro. Tuhan memperkenankan seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup dalam perkawinan dan membangun keluarga seperti dalam sabda Tuhan. Karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan kewajiban orang yang menikah yang pertama mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati,
dengan saling perhatikan, tidak mementingkan diri sendiri dan saling menolong. Karena orang yang hidup bersama dalam keadaan perkawinan telah dipersatukan oleh Allah. Yang kedua, menjaga kelestarian keluarga, karena Allah menghendaki yang telah dipersatukannya tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan yang ketiga, menjaga kekudusan keluarga, karena Tuhan menghendaki agar suami istri memelihara perkawinan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Yang keempat, membangun pendidikan keluarga dengan selalu silih asuh dan silih asih berdasarkan firman Tuhan, karena Allah menghendaki setiap keluarga mengasihinya dan mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarganya. Dan yang berikutnya lagi, senantiasa bersyukur kepada Tuhan dengan tekun dan jujur dalam bekerja, sehingga dapat menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Dan Saudara Livi Lawrence dan Saudara Haryati Baskoro pada hari ini akan diteguhkan dan diberkati. Saudara sekalian yang hadir di sini menjadi saksi atas peneguhan dan memberkatan perkawinan mereka. Saya minta Saudara Haryati Baskoro dan Saudara Livi Lawrence dipersilahkan berdiri. Apakah saudara bersedia meresmikan pernikahan dengan Saudara Livi Lawrence dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormatinya sebagai istri sepanjang hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang telah dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Ya, saya bersedia. Saudari Livi Lawrence, apakah saudara bersedia meresmikan pernikahan ini dengan Saudara Haryati Baskoro dengan sungguh dan ikhlas hati? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang telah dipercayakan kepada saudara dan mendidik mereka dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Ya, saya bersedia. Dan sekarang ini dipersilakan untuk berjabat tangan dan mengucapkan janji mempelai. Kiranya Bapa, Anak, Roh Kudus dan hamba-hamba Tuhan serta jemaat dari berbagai gereja yang berkumpul di sini, saya Haryati Baskoro menerima Livi Lawrence sebagai istri saya. Kalau saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya, setia baik di dalam duka maupun suka, dalam keadaan sakit maupun sehat. Saya bersedia menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang kelak dipercayakan Tuhan kepada kami. Saya dan istri saya akan senantiasa berbakti dan melayani Tuhan serta memelihara kekudusan keluarga dengan mematuhi firman Tuhan. Saya Livi Lawrence menerima Haryati Baskoro sebagai suami saya karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongnya, setia baik dalam suka maupun duka, dalam keadaan sakit maupun sehat. Saya bersedia menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang telah dipercayakan Tuhan kepada kami. Saya dan suami saya akan senantiasa berbakti dan melayani Tuhan serta memelihara kekudusan keluarga dengan mematuhi firman-Nya.
Tuhan Yesus Kristus telah mempersatukan saudara berdua menjadi suami istri. Ia senantiasa menolong dan memampukan saudara berdua membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan memurapi saudara berdua menjadi pasangan hamba Tuhan yang menjadi saluran berkat bagi gereja dan masyarakat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Semua dipersilakan dulu dan menghormati Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus Kristus, kedua hambamu sudah melakukan pertunangan 7 tahun yang lalu. Dan selama pertunangan itu mereka berdua dalam pelayanan bersama. Dan dua pelayanan yang telah menjadi bukti betapa Tuhan telah mempersatukan mereka dalam ikatan kasih sejati. Dan sekarang ini berkatilah kedua anakku yang mati kedua cincin ini, saudara kami Haryadi Baskoro dengan saudara Levi Lawrence, supaya mereka boleh menjaga kasih cinta dan kesetiaan mereka sepanjang masa. Amin. Saudara Haryadi Baskoro kenakan dalam cincin ini pada dari manis tangan dan istri saudara sebagai lambang cinta murni yang tidak begitu. Saudara Levi Lawrence kenakan dalam cincin ini pada jari manis tangan kanan suamimu sebagai lambang cinta murni yang tidak berujung. Dan sekarang silakan dan boleh review. Masih ingatkan perkataan pertama saya ketika saya menyampaikan ucapan dan juga perkenalan pelayanan kedua mempelai beberapa waktu yang lalu. Saya bilang bertemu dan memiliki kedua saudara ini bukan saja membahagiakan tetapi juga memperkaya hidup. Ya. Dan itulah sebabnya kami dua selalu berada dalam jalan yang sama sampai pada tahap pelayanan kami sampai hari ini kami selalu bersama. Tapi ada yang saya perjanjikan waktu itu bahwa ada satu lagi yang akan saya beritahu, yaitu bahwa bagi saya ini adalah hari yang bahagia karena saya tidak mengeluarkan sesen pun untuk ucapan syukur ulang tahun pernikahan saya. Karena hari ini Bapak Ibu hadir di sini untuk hari pernikahan saya dan nanti sore juga. Seperti saya katakan tadi bahwa memiliki Pak Haryadi dan Ibu sekarang ya. Tapi ini baru Bapak, ini baru gelarnya Bapak dan Ibu baru. Tapi nanti kalau sudah punya anak itu baru Bapak, ya, baru Ibu. Ya. Jadi selalu membahagiakan dan memperkaya hidup kita dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh protokol, yaitu buku yang akan kita berikan kepada yang kedua mempelai dan berikan kepada beberapa orang Tuhan yang akan menunjukkan bagaimana filsafat hidup dan pelayanan kedua hamba Tuhan ini. Buku ini sesuai dengan judulnya Rakyat Kinasi adalah buku yang didedikasikan untuk setiap kita dan umat Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa membangun rumah tangga yang kuat adalah harus menjadi obsesi dan perjuangan
pada kesempatan ini juga keduanya akan mempersembahkan buku ini. Pertama adalah kepada Bapak Pendeta Yakub Sundoyo, sarjana saya, sebagai Kepala Sidang Gereja Kristen Jawa Raya Kinasi, yang tujuan daripada pemberian buku ini, persembahan buku ini, di samping sebagai buah sumur dari pelayanan mereka, mereka juga ingin menunjukkan posisi dan peranan mereka sebagai pendamping atau penopang dari setiap pelayan hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu Gembala-Gembala Sidang atau pimpinan-pimpinan lembaga Kristen, dengan pemberian buku pertama ini, kedua mempelai bermaksud untuk menyatakan kesiapan mereka untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian di dalam pelayanan yang Bapak Ibu sedang kembangkan, dan tentu dalam bidang pelayanan yang mereka sedang alami. Dan yang kedua nanti akan diberikan kepada Bapak Bambang Priambodo, Master of Science, sebagai Ketua Masyarakat Kristen Indonesia Yogyakarta.